Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Menjadi salah satu tugas dan juga kewajiban tersendiri bagi seorang insan pers yang profesional, bukan hanya menyajikan informasi secara akurat dan juga dapat dipercaya, tapi juga memberikan informasi yang bersifat mengedukasi, memberikan hiburan dan juga ada fungsi kontrol sosial di sana. Tugas tersebut tentu tak mudah, tetapi mereka tak sendiri. Mereka membangun sebuah peradaban melalui tulisan dan juga karya-karya jurnalistik. Hari ini merupakan hari pelantikan PWI Kota Magelang dengan masa bakti 2021 hingga 2024 yang bertempat di Taman Kiai Langgeng. Seperti apa proses pelantikan dan juga siapa saja yang turut hadir dalam prosesi pelantikan ini? Bersama saya Putra Madani, pemirsa, hanya untuk Anda. Inilah Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Bapak pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Dalam agenda spesial kali ini adalah pelantikan pengurus PWI Kota Magelang dalam masa bakti 2021-2024 dan dilanjutkan baru saja tadi penanaman pohon langka, dan saya bersama Ibu Wakil Wali Kota Magelang, Ibu Windarti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi bagi pemirsa Magelang TV. Terima kasih banyak Ibu. Hari ini adalah pelantikan bagi pengurus PWI untuk masa bakti 2021 dan 2000 hingga 2024. Bagaimana menurut Ibu keterkaitan wartawan ataupun insan pers dalam turut serta membangun dan juga menunjang di bidang jurnalistik dan juga membantu pemerintahan sejauh ini? Tentu sangat penting sekali peran pers bagi pencapaian, pengembangan, pembangunan Kota Magelang. Karena pemerintah harus bersinergi dengan insan pers dalam rangka untuk menyampaikan. Insan pers ini tadi saya sebut sebagai mata sosial dan ekonomi kesejahteraan masyarakat Kota Magelang. Karena apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Magelang, rekan pers ini bisa menyampaikannya pada masyarakat. Kemudian kalau ada masukan, tulisan-tulisan, narasi-narasi positif, itu sangat penting bagi masyarakat agar apa yang bisa dicapai atau masukan dari masyarakat juga dapat tersampaikan ke pemerintah untuk ditindaklanjuti. Jadi sinergi yang sangat-sangat harmonis, sangat diperlukan bagi pemerintah sekaligus juga insan pers sebagai penyambung lidah dari pemerintah masyarakat kepada pemerintah maupun pemerintah kepada masyarakat. Dan saya sangat support sekali dengan adanya pelantikan PWI yang baru yang diketuai oleh Mas Wiwit ini. Semoga PWI ke depan khususnya Kota Magelang ini dapat memberikan suasana baru, membangun sinergi yang lebih baik lagi untuk pemerintah dan juga masyarakat Kota Magelang dan PWI itu sendiri sebagai wadah bagi wartawan baik elektronik maupun cetak yang ada di Kota Magelang untuk berkiprah secara maksimal. Baik Ibu, seperti kita ketahui bahwa fungsi media massa itu sendiri bukan hanya sekedar memberikan informasi, tetapi juga memberikan edukasi, hiburan, dan juga yang terakhir adalah fungsi kontrol sosial begitu. Bagaimana Ibu melihat insan pers di Kota Magelang ini? Apakah sudah sesuai atau berjalan sesuai dengan kaidah dan juga kode jurnalistik yang ada?
Saat ini saya kira masih semua wartawan atau insan pers yang ada di Kota Magelang sudah menjalankan profesinya, baik itu secara profesional juga mengikuti perkembangan banget, dan mereka juga selalu up to date dalam menyampaikan berita-berita yang terjadi baik itu di lingkungan pemerintahan maupun Kota Magelang. Dan saya kira sangat penting sekali untuk selalu meningkatkan kompetensi rekan-rekan pers itu sendiri agar berita yang disampaikan ini juga tersaji dengan menarik sesuai dengan perkembangan zaman, di samping tetap menjaga profesionalisme dan juga sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Betul, baik. Terakhir Ibu, apa yang ingin diharapkan selanjutnya dengan sinergi kepada pemerintah ataupun terhadap masyarakat sebagai baktinya, wujud bakti insan pers kepada masyarakat dan juga kepada pemerintah? Oke, bagi rekan-rekan insan pers untuk tetap semangat, bekerja, berinovasi, berkreativitas, walaupun di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini masih berlangsung, justru itu yang dapat menjadi sumbangsih rekan-rekan insan pers bahwa di tengah-tengah pandemi tetap memberikan informasi yang sifatnya adalah memotivasi masyarakat, memotivasi publik untuk selalu tetap semangat, menjaga protokol kesehatan dan bagaimana meminimalisir penyebaran COVID-19 ini sehingga secepatnya kita dapat keluar dari pandemi COVID, dan itu akan sangat-sangat membantu pemerintah saat insan pers bisa berperan secara maksimal di dalam tiap-tiap tulisan narasi-narasi positif tentang pandemi COVID untuk masyarakat. Baik. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat, stay safe, stay healthy, keep strong. Terima kasih banyak Ibu Win. Itu tadi pesan dari Ibu Windarti kepada insan pers dan juga masyarakat secara tidak langsung disampaikan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Dan tentu saja ya Bu, di masa pandemi ini jangan lupa sampai tetap terus menjaga masker dan juga hal-hal yang sudah disampaikan Ibu Win. Terima kasih banyak, selamat bertugas kembali Ibu Windarti. Kita akan kembali lagi, pemirsa masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Rawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Kita jangan terjebak pada seremoni-seremoni kegiatan. HPN misalnya. Ini harus meninggalkan jejak. Meninggalkan gaung. Jejak dan gaung inilah yang saya harapkan nanti betul-betul membentuk PWI ini menjadi organisasi profesi kewartawanan yang punya martabat, punya jiwa profesionalitas. Dan yang terakhir tentu saja dengan dua penilaian itu, kita mampu menunjukkan diri sebagai organisasi yang punya eksistensi. Nah, eksistensi inilah yang selama ini menjadi persoalan. Ada 3 organisasi kewartawanan yang diakui oleh Dewan Pers. Pertama adalah PWI sebagai organisasi tertua dan dengan anggota paling banyak. Kalau membentuk partai politik saja sebenarnya ini bisa punya pengaruh yang luar biasa ini Bu. Ini puluhan ribu anggota kita. AJI terseleksi di dalam keanggotaan yang lebih mengutamakan ini nilai-nilai kualitatif yang berbeda dari PWI, walaupun sebenarnya tujuannya itu adalah sama, yaitu kompetensi. Kemudian ada Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia yang sebagian anggotanya kalau di tingkat provinsi ini berafiliasi ke PWI. Nah, dari 3 organisasi profesi kewartawanan ini, pertanyaan yang sering mengemuka
baik di kalangan wartawan maupun di kalangan para mitra kerja itu adalah sejauh mana sebenarnya organisasi kewartawanan ini membangun kompetensi wartawannya. Saya senang ketika PWI Kota Magelang ini tanpa harus kita arahkan itu membentuk seksi kompetensi wartawan. Ini saya kira sejalan karena di tingkat provinsi kami mewadahi kompetensi wartawan ini ke dalam sebuah badan khusus. Baru pada kepengurusan periode kedua saya 2020-2025 ini saya jadikan badan tersendiri, badan khusus uji kompetensi wartawan yang ada seorang direkturnya tersendiri, Mas Widiartono, ini kakaknya Mas Widias itu. Nah, ini memang menggambarkan bahwa ada tujuan yang berbeda daripada tujuan-tujuan sekadar seremoni yang biasa menghinggapi mindset organisasi apapun. Kami menghindari itu. Mengapa selama ini PWI Provinsi ini jarang sekali mengadakan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan eksistensi secara massal, misalnya sepeda sehat, sepeda santai, jalan sehat, dan seterusnya. Ini karena yang kami utamakan ini adalah program-program senyap, tetapi program-program senyap ini nanti akan betul-betul dinikmati oleh para anggota kami sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jurnalistik masa sekarang ini. Uji kompetensi wartawan ini jelas menantang. Dewan Pers menargetkan era 2021 ke atas ini akan menjadi ukuran apakah lembaga-lembaga uji melalui termasuk organisasi-organisasi profesi kewartawanan ini itu akan mengentaskan mayoritas anggotanya tersertifikasi untuk lulus uji kompetensi wartawan ini. Saya mencoba untuk menjawab tantangan itu. 5 tahun periode pertama kemarin kita menyelenggarakan 16 kali uji kompetensi wartawan. Memang belum mayoritas wartawan di Jawa Tengah ini yang sudah terjangkau UKW. Tetapi setidak-tidaknya arah ini nanti akan kita limpahkan sebagian sebagai ungkapan tanggung jawab PWI Kabupaten dan Kota untuk membantu kami menjadi penyelenggara kegiatan ini. Pemanaan profesionalitas ini memang tidak bisa lepas dari persoalan kompetensi. Ketika kita ditanya, seberapa jauh sebenarnya Anda itu profesional? Jawabnya mungkin bukan sekedar bagaimana kita mahir berjurnalistik, bagaimana skill kita mampu menaklukkan semua platform jurnalisme masa sekarang ini. Tetapi profesionalisme ini adalah gabungan yang komprehensif, pemahaman yang kafah antara kemampuan teknis dengan kemauan untuk mengeksplorasi hati nurani ke dalam perilaku etis kita. Bapak pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, Ruang Rembuknya Wong Magelang, dan spesial hadir dalam pelantikan pengurus WWI di masa periode 2021 hingga 2024 ada Pak Triyudo Purwoko selaku budayawan. Sehat Pak, alhamdulillah hari ini. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, seperti yang kami lihat, beliau ini selalu energik dan juga kelihatan bugar sekali. Pak Pur, ini kan memiliki kedekatan secara emosional dengan para teman-teman insan pers gitu. Sedekat apa Pak bersama teman-teman? Berbicara sedekat apa itu relatif loh, karena mereka sering sekali wawancara dengan kita. Baik masalah budaya, masalah apapun juga, seni juga, karena kami juga ada seni di situ ya, seni lukis ada, seni musik ada. Jadi kedekatan beliau kadang-kadang itu minta
sebagai apa ya, sebagai narasumber itu saya juga nggak ngerti, itu juga atas kepercayaan mereka. Seperti ini juga begitu, beliau datang kepada saya, dia minta ada satu momentum tersendiri saat kita mau mengadakan pelantikan PWI ini. Tercetus satu ide karena apa ya, karena pelaksanaan itu di Taman Kiai Langgeng. Nah, kebetulan saya punya pohon langka, maka saya serahkan pohon langka yang namanya pohon Gandaria. Dan ini Gandaria yang saya datangkan dari Ambon. Bibit Gandaria ini dari Ambon. Jadi bukan seperti yang di Jawa Barat. Kalau di Jawa Barat kan asem. Nah, kalau yang ini manis, buahnya sebesar pingpong, kuning kayak buah mangga. Jadi ini langka sekali. Justru mungkin di Jawa Tengah ini baru saya yang mengembangkan ini dari Ambon itu. Ini yang menjadikan spesial dalam pelantikan hari ini ya, karena ada penanaman pohon langka juga, pohon Gandaria, begitu kan? Ya, biasanya kalau pelantikan kan di gedung mewah, di gini-gini. Tapi ini menyatu dengan alam, kita ada keseimbangan. Jadi harapan kita juga menanam di sini, ini seorang pers juga harus berjiwa yang keseimbangan di dalam satu pemberitaan. Jadi ada filosofi di sini. Karena apapun juga seorang wartawan itu sebagai posisi yang luar biasa, kontrol sosial, ya, memberikan satu informasi yang akurat, dan lain, itu perlu keseimbangan. Jadi kita tidak ada satu keberpihakan. Nah, harapan kami momentumnya adalah karena apa? Kita menanam pohon dengan keseimbangan alam yang selama ini sering dieksploitir sampai begitu ya, tapi tidak pernah mempedulikan yang seperti ini. Harapan kami jadi ini sebagai contoh, ada satu filosofinya, filosofi tentang menanam tanaman itu adalah keseimbangan dengan alam. Kalau kita sudah terbiasa dengan keseimbangan, jiwa kita pun akan mempunyai jiwa yang seimbang. Nah, dari sebuah seimbang ini kita akan menumbuhkan satu inspirasi yang positif, ya, untuk pribadi, untuk siapapun juga, termasuk untuk negara. Harapan kami. Masya Allah. Jadi ternyata ada filosofi di balik penanaman pohon langka kali ini, dan itu erat kaitannya dengan para insan pers. Terakhir Pak Pur, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada para insan pers di luar sana terkait mungkin tantangan sebagai insan pers saat ini dalam kebebasan berbicara, dan juga sebagai fungsinya melakukan fungsi tadi ada kontrol sosial, fungsi informasi, edukasi, dan juga hiburan. Sebenarnya begini, kami sekarang dunia yang namanya yang namanya aktivitas negara, aktivitas apapun juga sangat kompleks dengan dunia yang begitu modern. Artinya beban seorang pers itu memang luar biasa di sini. Nah, di sini mereka harus mampu menyajikan, ya, memberikan informasi yang sebaik-baiknya seluas mungkin. Karena secara tidak langsung seorang pers itu juga guru. Karena kita menerima informasi kan berarti kita menyerap segala sesuatu yang ada, informasi yang diberikan kepada kita. Padahal pers kan tidak hanya sosial, tidak ada ekonomi, tidak hanya politik, budaya, dan sebagainya. Sangat multidisiplin ilmu ada pada seorang pers sebetulnya. Karena pers itu sendiri dengan wawancara ke sana kemari, ya, itu berarti mereka itu juga belajar mengetahui segala sesuatu. Nah, ini keuntungan daripada seorang pers menyampaikan kepada kita. Harapan kami adalah mereka bekerja semuanya dengan secara profesional. Ya, ada profesional itu, ya itulah yang mewakili untuk kehidupan kita semua, mewakili masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih banyak Pak Pur. Selamat bertugas, sehat-sehat selalu Pak Pur. Alhamdulillah, matur nuwun, sampai ketemu. Sampai ketemu insya Allah di lain kesempatan yang lebih bagus. Itu tadi pembicaraan bersama Pak Purwoko. Kita akan masih melanjutkan dalam rangkaian kegiatan dalam prosesi pelantikan pengurus PWI 2021-2024. Jangan beralih dari tempat duduk Anda. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Bapak pemirsa, saat ini saya bersama Mas Iwan Hendra Kelana selaku Sekretaris PWI Provinsi Jawa Tengah yang kali ini menghadiri dalam pelantikan pengurus PWI Kota Magelang di masa bakti 2021 hingga 2024. Mas, bagaimana melihat
antusiasme dan juga perkembangan insan pers saat ini? Mungkin khususnya bisa dikaitkan dengan Kota Magelang. Iya, saya tadi terkesima dengan sambutan Mas Wiwit, Ketua PWI Kota Magelang, bagaimana perkembangan insan pers khususnya di Kota Magelang ini. Tadi diceritakan dari yang ngobrol-ngobrol sambil ngopi-ngopi, kemudian terbentuk yang namanya walet tadi ya, wartawan lereng tidar. Nah kemudian sekarang lambat laun, dan ini adalah kepengurusan yang kedua, artinya sudah 2 periode di Kota Magelang. Tentunya kami melihat ini sesuatu yang membanggakan khususnya bagi PWI Jawa Tengah. Kami juga melihat teman-teman di Kota Magelang ini begitu semangat selain di dalam bekerja juga di dalam berorganisasi. Jadi mereka berinteraksi sesama insan pers, sesama pekerja media, sesama seorang profesional. Mereka ini terlihat begitu guyup dan saya tidak melihat kesan-kesan semacam mungkin ada jarak atau ada gap tuh. Kami melihat tuh enak, menyenangkan, guyup seperti itu. Dan mudah-mudahan ini awal yang baik bagi insan pers khususnya di Kota Magelang untuk semakin meningkatkan sumber dayanya ya melalui berbagai hal. Kemarin ada orientasi wartawan dan tentunya kami nanti juga berharap teman-teman yang ada di Kota Magelang ini meningkatkan kemampuan jurnalistiknya dengan mengikuti uji kompetensi wartawan itu. Ya, terima kasih. Kemarin juga ada orientasi yang dilakukan sebelum adanya pelantikan ini di Kabupaten Magelang dan salah satu topik yang dibawakan Mas Iwan adalah tentang konvergensi media. Seperti apa konvergensi media saat ini, mungkin hambatan dan juga peluang di mana saat ini digital platform semakin meningkat, bukan hanya seiring waktu tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini juga meningkat sekali penggunaannya. Iya, jadi yang namanya konvergensi saya pikir ini sesuatu yang tidak bisa kemudian dihindari. Memang selain menjadi tantangan sebenarnya bisa menjadi peluang bagi semua saja termasuk insan pers. Bagaimana memanfaatkan banyak platform ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Pekerjaan tentunya di bidang jurnalistik karena kita tahu bahwa sekarang masyarakat kita itu ketika mereka membutuhkan informasi. Kalau yang dulu itu hanya dipenuhi oleh media cetak, kemudian ada radio dan televisi yang terestrial ya, masih analog, tetapi sekarang ini platformnya sudah bermacam-macam. Ada melalui media online, ada melalui sebenarnya ini media-media sosial, tetapi yang juga dimanfaatkan oleh media-media mainstream. Nah ini yang harus ditangkap sebagai peluang, bukan lagi tantangan, bagaimana insan pers itu bisa memberikan kontribusi yang baik melalui multi platform ini. Jadi seperti itu. Terakhir Mas, mungkin melihat kondisi saat ini apapun kegiatannya dari dulu hingga sekarang tentu masih ada PR besar atau misi yang ingin disampaikan kepada masyarakat sebagai insan pers. Apa itu menurut Mas Iwan? Sekarang ini kita tahu masa pandemi. Jadi saya meminta insan pers ini untuk selalu ini menyebarkan narasi-narasi positif. Artinya bukan berarti kemudian kita tidak kritis, kita tetap kritis, tetapi bagaimana kita membangun kekritisan ini dengan narasi yang bukan justru membuat masyarakat ini takut, tetapi justru membuat masyarakat ini menjadi terinspirasi, mereka bersemangat, apalagi ini era pandemi. Buatlah sesuatu yang membuat masyarakat ini bahagia. Saya pikir pemberitaan-pemberitaan COVID saat ini kita sudah janganlah terlalu fokus kepada jumlah penderita semakin banyak dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita lebih fokus vaksinasi ini lebih optimal. Kemudian bagaimana masyarakat ini meningkatkan imunitasnya dan sebagainya. Jadi kita memberikan narasi-narasi yang positif, yang membangun dan itu membuat masyarakat kita menjadi lebih bersemangat gitu. Lebih positif lagi. Terima kasih banyak Mas Iwan atas waktunya dan juga sudah berkenan menemani kami. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih kembali. Sukses buat Magelang TV. Terima kasih banyak. Itu dia pemirsa obrolan bersama Mas Iwan selaku Sekretaris PWI Provinsi Jawa Tengah. Tetaplah bersama kami di Bangga Magelang. Ruang rembuknya Wong Magelang.
Pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang, dan juga bersama Wong Magelang satu ini. Sehat, Mas Wiwit? Alhamdulillah sehat. Mas Wiwit sendiri sebagai insan pers, bagaimana melihat insan pers yang berada di Kota Magelang saat ini? Saat ini PWI memang merasakan sekali ya dampak dari adanya pandemi ini, di mana kita juga terbatas dari segi sesuatu untuk melakukan tugas kejurnalistikan kita juga terbatas karena mungkin tidak bisa tatap muka ya. Berbeda dengan dulu kita bisa mengadakan jumpa pers dengan sekian banyak wartawan, kemudian mengundang narasumber juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai tugas-tugas kita. Tapi dengan adanya pandemi ini kita dipaksa untuk belajar bagaimana menghargai sebuah informasi yang kita dapatkan itu tidak dengan mudah. Tentunya harus dengan protokol kesehatan dan juga pembatasan sosial ya, yang dilarang berkerumun, kemudian rajin mencuci tangan dan lain sebagainya. Itu mungkin kita diuji untuk pertama kalinya dalam sejarah ya, mengatasi pandemi ini, bagaimana tugas wartawan yang harus mobile dimanapun di lapangan terjun, tapi sekarang kita dengan harus berdamai katakanlah gitu ya, beradaptasi dengan serius untuk ini mencegah penyebaran COVID-19 gitu. Memang menjadi salah satu tugas sebagai insan pers untuk tetap melaksanakan tugasnya, jadi menjadi salah satu orang yang mungkin rawan terpapar ya, begitu Mas. Tetapi di sisi lain ada tantangan juga mungkin ya, atau bisa disebut peluang di mana digital platform juga semakin berkembang gitu. Gimana Mas melihatnya sebagai insan pers? Sebuah keniscayaan ya menurut saya, digital informasi lewat digital itu memang sebuah keniscayaan, pasti terjadi itu. Bagaimana perkembangan peradaban zaman memang menuntut segala sesuatunya itu secara digital, baik itu dari segi kita mengambil informasi itu memang sekarang diusahakan untuk yang tidak usah bertemu. Kita tuh bisa memanfaatkan platform digital aplikasi seperti WhatsApp dan lain sebagainya itu untuk mengambil informasi. Seperti itu. Ya. Dan juga bertepatan dengan sebentar lagi HPN Hari Pers Nasional di tahun ini tentu saja berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di mana kita berada di situasi pandemi COVID-19. Seperti apa agenda yang akan dilakukan PWI Kota Magelang terkait HPN, Mas Wiwit? Jadi HPN itu merupakan Hari Pers Nasional. Saya kira tidak harus melakukan kegiatan yang luar biasa yang mengundang keramaian dan juga yang terlihat eksistensinya itu nggak perlu Bingar-bingar gitu. ya, nggak perlu terlalu euforia lah. Yang penting itu perayaan itu kan kita rasakan dari hati. Katakanlah kita bisa melakukan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat, itu juga bagus juga. Katakanlah kita bisa meramaikan HPN itu dengan kegiatan lomba yang tidak usah mengundang mereka, tapi lewat platform digital, itu juga sangat baik. Yang penting di sini adalah masyarakat itu merasa kenal dengan wartawan gitu. Bagaimana tugas jurnalistik, bagaimana melakukan protokol kesehatan ini yang paling penting kita harus istilahnya sosialisasikan ke masyarakat, karena di samping 3M juga kita berusaha untuk mendorong pemerintah itu melakukan 3T. Kan penanganan pandemi sendiri harus dilakukan dari hulu ke hilir, bukan hanya hilir dan bukan hanya hulu. Artinya 3T, tracing, treatment dan tes itu harus tanggung jawab pemerintah harus dikedepankan, kemudian sosialisasi dari pemerintah juga harus difokuskan terkait 3M itu. Saya kira dengan begitu mungkin pandemi akan bisa bukan, terlebih sekarang sudah ada vaksinasi kan, dan prioritas sudah dilakukan di Kota Magelang ini terutama untuk tenaga kesehatan terlebih dahulu. Yang berikutnya nanti ada gelombang kedua vaksinasi jilid kedua, itu mungkin untuk masyarakat, pelayan masyarakat seperti ASN dan lain sebagainya. Mas baru saja dilantik beserta teman-teman pengurus dan juga anggota lainnya. Seperti apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman insan pers terkait tantangan dan juga peluang yang terjadi di tahun-tahun ini dan juga pandemi yang masih belum tahu kita kapan usainya? Ya mungkin ini yang pertama kali ya di dalam sejarah semua lah. Nggak ada yang bisa ngeklaim bahwa pandemi ini sudah pernah diatasi di era sebelumnya, karena ini baru yang pertama. Dan saya kira teman-teman sendiri sudah mulai memahami bagaimana kita menyiasati di tengah pandemi ini, tentu tetap menyajikan berita-berita yang informatif, yang up to date dan
bisa dipercaya. Artinya di sini tugas kami juga tetap masih memerangi hoax, juga mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama lah mengatasi pandemi ini. Kemudian untuk kegiatan kewartawanan ini ke depan kami harapkan untuk meningkatkan kompetensi wartawan itu sendiri, karena kompetensi itu kan menjadi kewajiban. Kalau dokter itu butuh koas namanya kan, ya jadi dia punya sertifikat untuk melakukan pemeriksaan. Guru juga sama, harus melakukan PPG kayak pendidikan profesi supaya dia punya sertifikat untuk mengajar. Demikian juga wartawan, dia harus dianggap kompeten atau profesional itu harus melalui UKW. Maka kami mendorong pemerintah daerah dan semua pihak termasuk perusahaan media massa itu untuk agar wartawannya itu bisa diberi kesempatan untuk melakukan UKW, mengikuti UKW, karena nggak terlalu susah. Kalau koas itu butuh 6 bulan, ini cuma 2 hari, 3 hari selesai gitu. Setelah mendapatkan sertifikat, maka dia dinyatakan kompeten. Dengan seperti itu, saya yakinlah derajat kewartawanan atau kemartabatan wartawan itu akan seiring jalan akan naik, karena dia sudah dibekali ilmu yang pas, yang sesuai, bagaimana teknik jurnalis, kode etik, tadi yang disampaikan Ketua PWI Provinsi bahwa kita harus memahami apa yang disebut dengan kode etik, PD etik, PWI dan lain sebagainya gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Wiwit. Selamat bertugas. Sampaikan salam juga kepada teman-teman pengurus dan juga anggota lainnya. Nanti kita semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan di acara yang lebih baik lagi. Insya Allah. Sehat ya Mas ya. Itu dia pembicaraan bersama Mas Wiwit, seperti apa harapannya, semoga kita semua juga mengamini harapan-harapan baik ke depan untuk insan pers di Kota Magelang. Bapak pemirsa, itu dia tadi Anda menyaksikan bagaimana proses pelantikan PWI Kota Magelang di masa bakti 2021 hingga 2024. Dan juga serangkaian informasi yang Anda dapatkan tentu saja semoga menjadi salah satu wacana dan juga memotivasi Anda untuk terus bisa hidup sehat, berpikir positif dan juga semangat terus dalam menjalani kehidupan. Seperti apa yang diharapkan oleh semua insan pers di sini untuk menjadi insan pers yang menyajikan data sesuai dengan fungsinya dalam informasi, mengedukasi, memberikan hiburan dan juga menjadikan fungsi kontrol sosial. Saya Putri Ramadhani, sampai jumpa.